Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Hak pakai dalam pasal 41 ayat 1 yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pemilik tanah, bukan sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Jadi di sini hanya menggunakan dan memungut hasil dari tanah tersebut. Selanjutnya, hak sewa pasal 44 ayat 1 adalah hak seseorang atau suatu badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang. Jadi yang terpenting di sini adalah menggunakan tanah milik orang lain dengan adanya akad pembayaran. Nah, selanjutnya hak guna air. Pasal 47 ayat 1 adalah pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Nah, terkadang kita telah menyadari bahwa sebelum kita memperoleh air tentu kita memerlukan saluran air yang melewati tanah milik orang lain. Nah, di sini kita diperbolehkan karena di sini ada namanya hak guna air. Apakah sumber air itu dari sungai atau dari sumber-sumber yang lain? Tentunya sebelum sampai ke rumah kita akan melewati tanah-tanah milik orang lain. Nah, disinilah adanya hak guna air yang melindungi hak kita. Selanjutnya, membuka hutan dan memungut hasil hutan. Pasal 46, membuka tanah dan memungut hasil hutan yang hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia. Syaratnya di sini adalah yang bisa adalah warga negara Indonesia, tentu saja dengan cara yang sah. Selanjutnya hak guna ruang angkasa pasal 48 ayat 1, hak untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha memelihara dan perkembangan kesuburan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Maka kita bisa menggunakan ruang angkasa. Nah, sekarang hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial pasal 49 adalah hak milik tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Jadi di sini misalnya kita memiliki tanah dan tanah tersebut ternyata untuk kepentingan umum, misalnya pelebaran jalan, maka di sini kita akan melepas tanah kita, tetapi kita akan mendapat ganti rugi yang sesuai karena tanah kita tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan memberikan keberkahan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.